Kita beralih ke mancanegara. Berbagai spekulasi muncul usai insiden penembakan terhadap Donald Trump saat berkampanye Pilpres Amerika Serikat. Lalu apa insiden ini merugikan atau justru berdampak terhadap elektabilitas Trump? Kita diskusi bersama Dana Paramita. We're pointing at the guy crawling up the roof. And he had a gun, right? He had a rifle. A rifle. We could clearly see him with a rifle. Absolutely. We're pointing at him. The police are down there running around on the ground. We're like, hey, man, there's a guy on the roof with a rifle. And the police are like, huh, what? You know, like they didn't know what was going on. Pelaku penembakan terhadap Donald Trump saat dirinya berkampanye di Pennsylvania akhir pekan lalu akhirnya sudah diketahui. Nah, tapi yang masih jadi tanda tanya, apa sih motifnya? Terus muncul lagi nih spekulasi tentang ini settingan bukan sih, mengingat lokasi penembakannya kok dekat dengan tempat kampanye dan juga gerak-gerik pelaku yang sebelumnya juga udah dicurigai sama penonton. Nah, terlepas dari ini semuanya, penembakan ini juga dikaitin nih dengan kebijakan Trump terkait undang-undang kepemilikan senjata api di Amerika Serikat. Saya Dara Paramita, kita diskusi. Awalnya gini, Donald Trump lagi kampanye di Pennsylvania. Tapi tiba-tiba terdengar suara tembakan beberapa kali dan mengenai telinganya sampai berdarah. Pelaku yang tewas ditembak usai aksinya sudah teridentifikasi. Pemuda 20 tahun terdaftar sebagai Partai Republik, partai yang sama dengan Trump. Motif penembakannya masih diselidiki meski FBI sudah mengatakan ini adalah upaya pembunuhan terhadap Trump. Saya mau ajak untuk ngebahas bersama pengamat hubungan internasional dari Universitas Padjadjaran, Tengku Reza Shah. Halo Pak Tengku. Pak Tengku, kita mulai dari yang paling ramai nih. Pelaku tewas di lokasi yang tak jauh dari venue kampanye. Apalagi nih, penonton aware dengan keberadaan pelaku. Jadi sebenarnya penembakan ini skenario untuk Pilpres kah? Meski ada korban jiwa juga nih dari sipil. Kalau saya perhatikan proses terjadinya penembakan ini nggak mungkin settingan, ini sungguh-sungguh loh ini. Ini hanya karunia Tuhan, di mana Trump itu sempat menoleh ke sisi yang lain sehingga peluru itu hanya berdesing. Dan saya melihat, dan kita lihat sama-sama kan, itu darah berada di sekitar pipi dan telinganya kan. Tapi memang harus diakui, keadaan ini kan menguntungkan Trump. Menjadikan Trump misalnya kelihatan sebagai orang yang teraniaya pada saat pembunuhan itu, pada saat rencana pembunuhan itu berjalan, dan kemudian Trump masuk ke rumah sakit, itu tren atas Trump itu menaik, dan secara bertahap tren itu pulih dalam waktu singkat. Tentunya menaikkan kembali popularitas Trump. Jadi dapat dikatakan blessing in disguise bagi Trump kali ini ya. Ada keuntungan yang mendadak muncul dari keadaan, dan untuk itu ya selanjutnya campaign manager dari Trump akan mencoba mengolah informasi ini sehingga bisa dikatakan Trump adalah figur yang sangat cocok untuk memimpin Amerika Serikat saat ini. Awalnya saya berpikir ini settingan ya, karena kehidupan Trump itu penuh dengan sensasi kan. Tapi setelah saya melihat proses yang terjadi, kemudian setelah saya melihat bagaimana Joe Biden mengambil tindakan di mana dia akan melakukan penelitian secara sangat mendalam atas semua institusi keamanan di Amerika Serikat, dan juga dia mengatakan secara sungguh-sungguh ini tampaknya ini kejadian yang benar-benar terjadi, yang bukan settingan, dan tentunya dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok Trump untuk mempertahankan posisi suara mereka. Nah, apakah kejadian ini nantinya berpengaruh, Pak, sama suara pemilih Trump untuk Pilpres Amerika Serikat November nanti? Memang kalau kita perhatikan di Amerika Serikat ya, itu ada segmentasi usia ya. Kalau saya perhatikan dari tingkat dari masyarakat Amerika Serikat, sekitar usia 18 sampai 29 itu tahu Trump. Kemudian dari usia 30 sampai 44 juga tahu Trump. Kemudian usia 45 sampai 64 itu sangat mendukung Trump, dan usia 65 ke atas itu sangat mendukung Trump. Ini adalah pola yang saya perhatikan saat ini, yang mungkin berubah dengan berjalannya waktu. Tapi saya pikir Trump sudah memiliki modal elektoral untuk itu ya. Suara Trump itu plus minus dan itu sekitar 1-2% begitu. Jadi dapat dikatakan swing voters itu bisa terpengaruh oleh suasana kebatinan saat ini untuk mendukung Donald Trump. Jadi saya berpikir
keajaiban yang terjadi saat ini sangat mendukung Trump. Karena kalau sampai tembakan jitu tersebut benar-benar tertuju kepada kepala ataupun hati, itu benar-benar mematikan dan benar-benar ini membikin ribut pemerintah Amerika Serikat dan masyarakat Amerika Serikat, karena Partai Republik saya perhatikan nggak punya calon lain yang lebih unggul selain Donald Trump. Nah, kejadian ini mau tak mau jadi dikaitkan dengan kebijakan undang-undang kepemilikan senjata di Amerika Serikat. Dan Trump ini termasuk yang setuju dengan kepemilikan senjata api, meski tentunya tidak mau juga ya kita sebut kalau kejadian ini sebagai senjata makan tuan. Tapi gimana nih dengan pandangan Pak Teguh? Memang ini ada perdebatan di Amerika Serikat saat ini ya, di mana yang setuju dengan penggunaan senjata itu sekitar 40% dan 60% itu tidak setuju ya. Tapi yang dari 60% yang tidak setuju itu, lebih dari setengahnya berpikir bahwa suatu saat saya akan perlu penggunaan senjata untuk diri saya dan keluarga saya gitu. Jadi trennya mereka yang setuju penggunaan senjata itu menaik ya. Dan ini ada pembenarannya. Pembenarannya adalah dalam amandemen ketiga dari Konstitusi Amerika Serikat yang mengedepankan pengagungan atas hak asasi manusia, dan otomatis mereka diperkenankan untuk menggunakan senjata untuk mempertahankan diri. Dan hal ini sudah tersosialisasi dengan sangat baik kalau kita melihat dalam film-film klasik Amerika Serikat, film-film cowboy, film-film perang melawan masyarakat Indian, kemudian tokoh-tokoh seperti dalam berbagai film seperti Wild West, itu kan rata-rata mengedepankan penggunaan senjata. Dan hingga saat ini kalau misalnya polisi sekalipun datang kepada suatu rumah, itu kan pemilik rumah kalau tidak setuju bisa mengatakan Anda datang ke properti saya dan saya akan tembak. Dan untuk itu amandemen di Amerika Serikat membenarkan hal itu, sehingga ini yang seringkali memberikan kebingungan pada aparat keamanan. Misalnya pada peristiwa pembunuhan massal beberapa puluh tahun silam, itu polisi nggak berani datang karena belum memiliki dokumen untuk menyerang markas tersebut. Bahkan saat ini yang namanya penggeledahan atas rumah seseorang itu harus dilengkapi dengan surat-surat yang sangat lengkap, dan untuk itu baru polisi berani bertindak, walaupun momentum ini sangat menguntungkan bagi para pelaku kejahatan. Jadi untuk itu ya terus terang senjata api tidak sulit diperoleh dari Amerika Serikat sepanjang seseorang memiliki identitas, kemudian seseorang itu sudah dewasa, dia bisa memiliki senjata. Bahkan konon senjata-senjata itu dijual juga di toko-toko umum, di Walmart misalnya, senjata tersedia. Jadi kalau ada seseorang datang dengan identitas dan seseorang bisa membuktikan bahwa dia sudah lolos seleksi dari kepolisian, misalnya usianya cukup, kemudian tidak memiliki criminal record, kemudian sudah punya sertifikat lulus seleksi kejiwaan, dia bisa beli senjata gitu. Bahkan konon di pasaran gelap senjata itu dijual dengan mudahnya tanpa memperhatikan usia, tanpa memperhatikan latar belakang, dan begitulah di Amerika Serikat yang terjadi saat ini. Jadi ya kedepannya Trump akan berhadapan dengan isu di mana beliau walaupun setuju dengan penggunaan senjata, tapi ternyata senjata sudah makan tuan dan akan menghabisi nyawanya sendiri. Pengamat hubungan internasional dari Universitas Padjadjaran, Tengku Reza Shah. Terima kasih sudah diskusi bareng. Nah, dari obrolan tadi artinya menjaga keseimbangan antara hak individu dengan keselamatan publik ini menjadi tantangan yang besar bagi masyarakat Amerika Serikat di masa kini dan juga masa depan tentunya. Gimana menurut kalian? Terima kasih sudah diskusi.